izinkan saya membuka masker. Pada hari Minggu ini, kita masuk kepada minggu kedua dalam masa sengsara Tuhan Yesus. Hari Minggu yang disebut Minggu Reminiscere, kita diajak untuk mengingat kasih karunia Tuhan. Dan untuk itu kita diajak bersama-sama merenungkan bagian dari Alkitab yang terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Gampang diingat, 26, 36, 46. Marilah sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, kita datang kepada Tuhan. Dalam doa kita mohon agar Allah Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga sungguh hanya firman-Nya lah yang kita dengar dan lakukan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dan tak terbayangkan oleh kami. Engkau telah mati, ya Tuhan Yesus, tatkala kami masih berdosa. Bahkan sebelum kami hadir di dunia ini, Engkau telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengar firman-Mu, kami sadar betapa lemahnya kami ini. Karena itu ya Tuhan, melalui Allah Roh Kudus kuasailah kiranya kami, terutama hamba-Mu yang memberitakan firman ini, dan kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Mampukan kami untuk mengerti, terlebih lagi untuk melakukannya. Dan segala kuasa jahat yang mau mengganggu kami dalam mendengarkan firman ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami hanya mempersilahkan Allah Roh Kudus yang bersabda kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara sekalian, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, yang ada di gedung Serbaguna, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan mengasihi kita semua. Saya akan membaca bagi kita semua Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ini yang diberi judul di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya untuk berdoa, katanya, "Ya Bapakku,
Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sampai di situ pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, masih ingat ayat atau nyanyian yang kita nyanyikan ketika kita memulai ibadah ini? Apa nyanyiannya? Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Dan kalau boleh saya memberi judul firman Tuhan hari ini, saya akan memberikan judul berawal dari cinta. Artinya, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita itu didasarkan atas cinta kasih. Makanya hari Minggu ini disebut Minggu Reminiscere. Ingatlah akan kasih setia Tuhan. Tuhan itu begitu mencintai kita, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 kita tahu semua, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dasarnya tidak lain dari cinta kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Dan ayat pembimbing kita, coba kita lihat sebentar. Roma 5 ayat 8. Apa dikatakan di situ? Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Jadi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui penderitaan dan kematian Tuhan. Jadi inilah tanda cinta kasih yang terbesar dari Allah. Dan ketika saya membaca tentang pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini, saya ingat NKB 85. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia yang gelap, penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera? Dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya. Ya, karena kasih-Nya. Saudara-saudara, Tuhan tidak sampai hati
hati melihat manusia dihukum dalam kematian yang kekal. Kasih-Nya lebih besar daripada maut. Kasih Tuhan lebih besar daripada maut. Saya lalu ingat diri saya. Saya pribadi begitu mencintai cucu saya. Sehingga ketika kakaknya dibelikan sebuah tablet oleh orang tuanya. Dan ini adiknya mau ngintip, mau melihat itu. Tidak dikasih oleh kakaknya. Dia nangis, saya sedih. Saya bilang belikan dia, saya bayar. Jadi ini tanda cinta kasih. Saya bayangkan Tuhan itu jauh lebih daripada itu, saudara-saudara. Tuhan tidak mau melihat kita masuk ke dalam maut. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak, aku mengutus anakku yang tunggal ini. Biar dia mati agar manusia hidup. Jadi yang pertama saudara apa? Allah adalah kasih. Berawal dari cintanya. Dan saya ingat Rasul Yohanes ketika dia harus menulis atau menyampaikan tentang Allah. Dia tidak menemukan kata lain kecuali kasih. Maka 1 Yohanes 4 ayat 8 atau ayat 16. God is love. Allah adalah kasih. Jadi itu saudara-saudara, ketika kita diajak untuk masuk ke dalam masa sengsara dan merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, maka pertama yang harus kita ingat adalah bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mencintai kita. Dan yang kedua saudara-saudara, ketika membaca ini, saya bertanya dalam hati, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Masakan Tuhan Yesus sedih dan masakan Tuhan Yesus gentar? Lalu saya baca dalam Injil Markus, bukan sedih, sangat ketakutan dan gentar. Apa artinya ini saudara-saudara? Lalu saya merenungkan hal ini. Apa benar Tuhan sedih, takut dan gentar? Ternyata bagian ini begitu penting saudara. Tuhan Yesus harus menjadi sama seperti kita dalam segala hal. Hari Jumat yang lalu saya bersama-sama dengan teman-teman di Yayasan Dianapura juga sempat menyinggung ini, Ibrani 2 ayat 11. Dikatakan begini, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia, Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Tuhan Yesus memang harus sama dengan manusia. Karena itu dia takut dan gentar. Mulailah dia takut. Saudara, lalu saya ingat ucapan Tuhan Yesus di salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi rupanya ini. Ini yang menjadi kesedihan Tuhan.
Tuhan mulai ditinggalkan oleh semuanya. Bahkan oleh Bapaknya sendiri. Tuhan Yesus begitu takut. Dia harus sama dengan manusia. Sebab kalau tidak, mungkin kita akan berkata dia akan Tuhan. Tidak masalah, dia kan gak rasa sakit. Oh tidak saudara-saudara, apalagi Tuhan Yesus tahu cemeti yang akan dipakai memukul seperti apa. Itu yang akan mencabik-cabik tubuhnya. Bayangkan, mungkin kalau Tuhan Yesus tidak tahu, Tuhan tahu benar apa yang akan terjadi. Tuhan tahu betapa sakitnya, maka Tuhan mulai merasakan itu sebagai manusia. Hanya dengan itu saudara-saudara Tuhan sah mewakili kita. Hanya dengan dia benar-benar sebagai manusia yang ditinggalkan oleh Allah. Hanya dengan itu dia sah memikul dosa seluruh umat manusia. Bayangkan, dosa seluruh umat manusia dia pikul. Makanya Tuhan mengatakan, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki. Begitu sakitnya. Dan itulah seharusnya yang kita pikul, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus telah mengangkat itu bagi kita. Jadi kita dianggap saudaranya. Tuhan Yesus memikul dosa saya. Itu sebagai tanda cinta kasih Tuhan. Tanda cintanya Tuhan adalah bahwa dosa kita dipikulnya. Dan keselamatan diberikan kepada kita. Itu yang kedua, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita diajak untuk peduli terhadap sesama. Sebab apa? Ketika orang sedang dalam kedukaan, dia memerlukan orang lain. Dan Tuhan Yesus menunjukkan di sini dirinya sebagai seorang manusia, tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Maka Tuhan mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus itu, untuk menemani Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Hatiku sangat sedih, seperti mau rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Sebagai manusia ketika Tuhan sedih, ketika dia sedih, dia memerlukan teman. Jadi kita diajar saudara-saudara dalam poin yang ketiga ini untuk melihat sesama kita. Untuk tidak hidup hanya bagi diri kita sendiri. Lihat kepada Tuhan yang begitu peduli kepada kita. Tidakkah kita juga peduli terhadap sesama? Makanya saudara, ketika kita mendengar ada saudara kita yang sakit, kita memberikan dukungan. Hanya saja saat ini ketika mass media itu begitu berkembang, lewat WA ada yang sakit, kami doakan. Dan semuanya mengatakan kami doakan. Lalu timbul dalam hati saya sebuah pertanyaan, betul nggak dia mendoakan?
Jangan-jangan itu hanya untuk menampakkan kepada orang lain bahwa dia peduli, padahal sesungguhnya dia sama sekali tidak peduli. Betul tidak? Hanya menulis, kami doakan. Betul nggak dia doakan? Atau itu hanya setor muka saja? Bahkan ketika kita mendatangi saudara kita yang sedang berduka, kadang-kadang itu hanya setor muka saja. Malu kalau tidak dilihat orang lain. Malu kalau orang lain tidak melihat kita ikut ambil bagian. Sebetulnya kita tidak peduli. Maka tolong katakan kepada saudara kita di sebelah kanan atau kiri, bilang, yuk bertobat. Bilang kepada, itu Pak Santo bilang sama Pak Rektor bertobat gitu. Makanya saking takutnya istri saya biasanya setelah menulis kami doakan, Pak yuk kita doa gitu. Biar nggak bohong kita. Jadi kita tulis, kita doakan, yuk sekarang kita doakan. Nanti enggak sekarang katanya. Jadi saudara, take care, pedulilah terhadap sesama. Itu yang ketiga yang saya dapat pelajari dari penderitaan Tuhan Yesus ini. Ketika sesama kita menderita, dia membutuhkan teman. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, benarkah teman kita itu peduli kepada kita? Kayaknya kok tidak. Lihat Petrus ini, apa yang terjadi? Apakah Petrus betul mendampingi Tuhan Yesus berdoa? Tidak, tidur dia. Makanya Tuhan Yesus mungkin sedikit dengan kesal berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam aja nggak bisa ditinggal sebentar kau sudah tidur. Inilah sesama kita saudara-saudara. Dan inilah kita juga yang sesungguhnya tidak peduli terhadap saudara kita. Makanya lalu saya ingat Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati. Dia sungguh peduli saudara-saudara, tidak seperti kita. Yesus kawan sejati. Jadi ada 3 hal baru tadi, apa itu? Pertama, Allah begitu mengasihi kita. Yang kedua, kasihnya ditampakkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus sehingga kita diselamatkan. Dan yang ketiga, kita pun seperti Tuhan Yesus, kita pun harus peduli terhadap sesama kita. Dan yang keempat, saudara, kita ini tidak mampu sebetulnya. Karena itu berjaga-jaga dan berdoalah. Artinya, kalau saya pinjam istilahnya Pak Yaya itu, dekat-dekat terus kepada Tuhan. Mendekat terus, nempel terus kepada Tuhan. Berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita ini lengah. Artinya, saudara, jangan sampai kita ini hanya hidup berpura-pura. Kalau kita memang peduli, nyatakan kepedulian itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita lemah, mari kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Yesus sahabat yang sejati. Hanya dari Dia kita mampu melakukan ini. Hanya dari Dia kita akan diberi kekuatan untuk sungguh peduli terhadap sesama kita. Berjaga-jaga dan berdoa. Itu yang keempat. Dan yang terakhir saudara, tidak boleh terlalu lama juga. Yang terakhir itu, biarlah Tuhan tetap berdaulat dalam hidup saya.
Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, saudara. Biasanya kalau kita berdoa, Tuhan aku mau ini. Dan kita mau memaksa Tuhan dalam hidup kita. Pokoknya saya harus dapat ini Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus berdoa gimana? Ya Bapa, kalau boleh. Tapi jangan juga seperti yang aku mau. Kemauan kita itu Tuhan harus kita tempatkan di bawah kehendak Allah. Biarlah Allah saja yang berdaulat dalam hidup kita. Jadi doa Tuhan Yesus ini benar-benar memberi pengajaran yang luar biasa kepada kita, saudara-saudara. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita. Seolah-olah Tuhan itu harus mengikuti kita. Hanya karena kita sering ke gereja lalu kita menganggap diri kita berhak untuk diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita mengalami masalah kita bilang, Tuhan aku kan sudah rajin ke gereja. Kenapa aku masih mengalami ini? Saudara, saya ingat almarhum Pendeta Maderungu, ayah saya. Satu saat kami cerita, itu Bapak itu kok enak matinya gitu. Dia sedang baca koran tiba-tiba mati. Terus ada lagi yang ini kita dengar dia sedang kerja di ladang tiba-tiba kok mati gitu. Tahu-tahu dia nyeletuk katanya. Jangan hanya mau yang baik saja dari Tuhan. Kalau saya ini mati nanti karena sesuatu yang tidak baik, karena saya jatuh misalnya, terima. Jangan hanya mau yang baik saja dari Tuhan. Yang jelek pun harus kita terima. Jadi maksudnya saudara-saudara, biarlah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan saya. Jangan kita memaksakan kehendak kita untuk dituruti oleh Tuhan. Jadi mari kita mengingat sekali lagi, pertama, Tuhan begitu mencintai kita. Cinta kasih Tuhan itu ditampakkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang mengangkut segala dosa kita sehingga kita menerima hidup yang kekal. Dan yang ketiga, marilah kita juga peduli terhadap sesama kita. Yang keempat, jangan pernah jauh dari Tuhan sebab kita lemah. Dan yang kelima, biarlah Tuhan berdaulat dalam seluruh hidup saya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kesempatan untuk memuji Allah, kami persilakan. Ada duet